Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing, kali ini untuk week 3 Februari 2025. Ya, di minggu lalu saya sudah berikan 3 saham, ya harapannya kalian semua mencoba analisa dan mengambil salah satu dari 3 saham ini, dan nanti saya akan review ya, beberapa saham ada yang untung, ada beberapa saham juga yang masih tidak bergerak, ada juga yang di cut loss ya. Dan ini tergantung analisa masing-masing. Kita akan coba review kenapa sahamnya bergerak ke arah tersebut dan apa yang harus kalian lakukan. Lalu tidak lupa juga saya akan memberikan 3 rekomendasi untuk minggu depan. Ya, rekomendasinya semuanya polanya sebenarnya mirip, punya pola uptrend yang sangat menarik, dan ini akan sangat menguntungkan kalau kalian bisa ambil dan analisa ya salah satu atau salah 2 dari 3 saham ini ya. Saya akan berikan 3. Nah, saya akan mengingatkan lagi, kalau kalian tertarik dengan rekomendasi saham-saham gorengan yang lebih cepat, kalian bisa join ke saham gorengan premium. Linknya selalu saya kasih di kanan ya, di kanan layar, ataupun di deskripsi. Ini mungkin nggak lama-lama kita akan coba analisa sahamnya satu persatu. Saham yang saya rekomendasikan di minggu lalu yang pertama itu adalah Satu. Ya. Satu ini saya gambarkan trend line-nya, di mana saya bilang kalau dia break ya, di hari Jumat nih saya rekomendasikan di harga 252, di mana saya bilang kalau dia break dari trend line-nya di sini, dia memantul dari trend line-nya, potensinya dia akan sampai ke 274. Ternyata ini gagal break ya, justru dia melemah. Ya, saya sudah bilang kalau dia melemah Anda harus cut loss di 246. Ya, kalau dia melemah di sini terlihat juga di sini dead cross. Jadi kemungkinan dia akan menguji supportnya yang baru, yang mana trend line-nya belum saya gambarkan, tapi mungkin ke arah 238. Ya, itu dari Satu. Satu ini jadi kalian harus cut loss ya. Saham yang kedua itu Awan. Saya rekomendasikan juga Awan. Awan ini saya rekomendasikan di hari Jumat itu di 348 dengan target ke 376. Harga closing terakhirnya itu di 406. Ya, kalau kalian ambil rekomendasi saya, profitnya 8%. Kalau kalian masih hold sampai sekarang, profitnya 15%. Ini masih menguat juga, masih golden cross, dan belum mencapai area overbought-nya. Jadi belum jenuh beli. Ya, orang masih terus membeli saham ini. Ini adalah rekomendasi yang berhasil. Yang kedua ini ada DKFT. Nah, DKFT, nah ini punya pola yang menarik. Sebenarnya masih uptrend, dia break dari MA5. Saya rekomendasikan waktu itu harganya di 278, sempat menyentuh high-nya di 294. Kalau kalian sudah take profit ya, mungkin di hari Rabu atau Kamis ini sudah untung sebenarnya. Tapi di Jumat kemarin dia break. Nah, ini tergantung banget dengan bagaimana kalian menganalisa masing-masing ya. Kalau kalian terlalu lama hold, saya udah bilang kalau dia break dari MA5 ke bawahnya, maka dia tidak akan profit. Tapi kalau kalian langsung jual setelah dia mulai melemah ya di Kamisnya, kalian mungkin masih akan profit sekitar 3-4%. Nah, ini menandakan kalau saham gorengan rekomendasi di YouTube tidak bisa memenuhi requirement kalian, karena kita tidak bisa memberikan update setiap menit kalau di YouTube. Update-nya hanya saya berikan di saham gorengan premium di Telegram Group. Jadi kalau kalian ingin mencoba keluar dari area-area seperti ini yang pergerakannya sangat cepat, kalian harus join ke saham gorengan premium. Oke, nggak pakai lama-lama, kita akan analisa 3 saham yang saya rekomendasikan. Jadi sesi abis ini adalah sesi rekomendasi saham, sudah bukan sesi update rekomendasi lagi. Sahamnya ada 3, saya akan buka satu-satu ya. Yang pertama itu adalah NSSS. Nah, NSSS ini kenapa menarik? Karena kalian lihat dari stokastiknya. Stokastiknya baru aja golden cross, memantul dari area 20 yang biasanya jadi area oversold, artinya jenuh jual. Orang sudah mulai berhenti menjual. Terlihat dari trennya sebenarnya minornya downtrend, tapi di sini terjadi penguatan. Nah, kalau seperti ini targetnya kemana?
NSSS ini cukup menarik karena highest point-nya sebenarnya ada di 336. Highest point keduanya ada di 302. Ya, kalau kita lihat dari harga closing sebenarnya di 300. Harganya sekarang di 296. Ini sebenarnya sudah cukup dekat. Ya, kalau kita mau cari supportnya dari resistance-nya dari harga highest lainnya, ya nggak akan ketemu. Jadi potensi paling tingginya sebenarnya kalau mau ditarik garis juga nggak akan bisa ketemu karena resistance-nya paling-paling adalah dekat-dekat di sini di 306. Ya, kita coba ambil garis dari closing-nya aja. Ya, kelihatan kan resistance terdekatnya palingan hanya di 306. Jadi kalau kita mau ambil target, ya, saya rekomendasikan beli cari di 294 sampai 296 ya, sesuai lembah MA5 sebelumnya. Jangan terburu-buru ambil di harga open. Nah, targetnya mungkin di 308 sebagai resistance yang pertama, dan di highest sebelumnya di 336 sebagai resistance yang kedua. Batas amannya pasang selalu di MA5 di 284 sekitar 3,4%. Ini polanya menarik ya. Harusnya kalau stokastiknya masih begini, seharusnya masih akan menguat lumayan signifikan. Selalu perhatikan batas aman dan targetnya sesuai dengan rekomendasi saya ini ya. Ini akan menjadi poin yang menarik. Nah, kita lihat dan kita akan review lagi update-nya untuk saham ini di minggu depan. Oke, saham yang kedua itu ada Puri. Nah, kalau kalian mungkin bertanya ya, bisa dapat saham-saham seperti ini dari mana? Saya bikin screenernya di Data Saham Indonesia. Nah, salah satu kriterianya adalah top broker accumulation. Sebenarnya dari situ ya. Jadi, di sini sebenarnya kalau kalian lihat saham-saham yang saya rekomendasikan semuanya diakumulasi bandar. Tapi saya nggak akan jelaskan panjang lebar mengenai akumulasi bandar. Kalian harus cek sendiri di video YouTube saya yang tentang bandarmologi atau tracking bandar dan lain-lain. Saya udah buat banyak banget di video-video sebelumnya. Nah, Puri ini punya pola yang mirip dengan NSSS karena dia sedang uptrend di tengah IHSG yang buruk. Ya, dia break dari MA5 price-nya lumayan tinggi, membentuk bullish belt. Stokastiknya golden cross meskipun bukan berada di area oversold. Nah, kalau kalian lihat polanya, ya ini akan melanjutkan uptrend, sesimpel itu. Nah, kalau kalian mau lihat batas amannya, targetnya sampai mana, sebenarnya highest bukit sebelumnya itu ada di 590. Kalau kalian mau lihat ya, highest point sebelumnya kan sebenarnya ada di 590. Yang kalau saya tarik garisnya ke bawah, ini sebenarnya jadi rekomendasi investasi jatuhnya, karena highest point-nya ini ada di November 2023 ya, lumayan jauh. Nih, saya coba gambarkan ya. Kalau saya tarik poinnya sampai ke lembah yang paling jauh di sini, range-nya, ya target terdekatnya adalah di 438. Tapi ini kan kejauhan ya. Mungkin tidak akan tercapai dalam waktu singkat. Jadi mungkin saya tidak akan berikan poinnya sampai ke situ. Nah, itu mungkin kita set sebagai resistance 2 saja, di mana resistance pertamanya itu adalah dari trendline closing saja. Ya, kita tarik di sini, sehingga resistance pertamanya itu hanya di 13,56%, di angka 406. Nah, kalian harus perhatikan beberapa poin ya, yaitu di antara angka di target pertama menurut saya di range sekitar 384 dulu aja yang pertama, lalu di target kedua di 402. Oke, itu adalah targetnya. Kalau untuk batas amannya kalian bisa pasang di sekitar 2-3% di sini, di 344. Nah, ini rekomendasi yang cukup menarik ya, hanya menguji trendline simple aja, tapi menurut saya trennya masih sangat kuat sekali. Bisa kalian ambil Puri. Yang terakhir, polanya persis seperti Puri adalah DGWG. Nah, DGWG ini punya sebenarnya cukup baru ya, saham yang cukup baru. Kalau kalian lihat sebenarnya masih dalam pengujian stokastiknya, belum ke area oversold, belum juga membentuk golden cross. Kita akan coba sedikit spekulatif di sini. Kenapa? Karena trennya masih masih naik ya, cukup naik. Saham candle terakhirnya ini break MA5.
Pengujian terdekatnya adalah resistannya di 426 yang menurut saya di minggu depan pasti akan di break, dan target berikutnya adalah ke highest point closing bullish-nya di 480. Ini lumayan menarik ya, volumenya sebenarnya cukup kecil, jadi kalian harus hati-hati untuk mengambil saham ini. Tapi kalau ini kalian bisa dapatkan, seharusnya keuntungannya cukup signifikan. Karena ke 426 yang jadi resistance pertamanya aja itu sudah 3,4%, dan target yang saya bilang, yaitu di highest bullish point closingnya di sini itu adalah di 16,5%. Pasang batas amannya di sekitar 2-3% aja. Ya, ini sesuai dengan supportnya di sini ya. Dia sempat closing bearish di sini, kalau dia break dia turun lagi, kita pasang di sekitar sini aja. Oke, itu ada di angka 402 ya, atau angka psikologis 400 juga boleh sebagai batas aman. Ini adalah 3 rekomendasi yang saya berikan. Tidak peduli IHSG-nya seburuk apa, menurut saya potensi 3 saham ini masih sangat tinggi, masih sangat menarik, jadi bisa kalian coba analisa kembali. Kalau kalian masih mau join ke saham